Oke, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dasar rekayasa perangkat lunak dengan anggota kelompok. Yang pertama, Don Penator Senturi dengan NIM 120, 140, 138. Yang kedua, Muhammad Nur Arinda dengan NIM 120, 140, 145. Yang ketiga, Dodi Rifai Siombing dengan NIM 120, 140, 132. Yang keempat, Muhammad Al-Muktabar dengan NIM 120, 140, 222. Yang pertama, pencetakan KRS dan pendaftaran ulang mahasiswa. KRS adalah sebuah subsistem yang dirancang untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen. Perangkat lunak ini berbentuk subsistem web app di mana terdapat seorang admin yang mengatur akun mahasiswa dan dosen yang dapat mengakses web app tersebut. Admin tersebut juga bertugas untuk menyediakan basis data yang diperlukan. Basis data yang diperlukan antara lain data mahasiswa, data mata kuliah, dan data dosen yang menjadi dosen wali. Pengguna subsistem ini terbagi menjadi dua, yaitu mahasiswa dan dosen wali. Mahasiswa akan memilih beberapa mata kuliah yang jumlah total SKS-nya tidak melebihi jumlah SKS yang diperbolehkan untuk diambil oleh mahasiswa tersebut. Kemudian mahasiswa akan meminta persetujuan KRS yang telah disusun tersebut kepada dosen wali. Selain mahasiswa dapat menyusun KRS, mahasiswa juga dapat mencetak dokumen KRS dengan syarat KRS sudah disetujui oleh dosen wali. Dosen wali dapat melihat status pembayaran SPP mahasiswa, baik yang telah lunas maupun yang penangguhan SPP-nya disetujui oleh bagian akademik sebagai syarat untuk penyusunan KRS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dodi Rifai Siombing. Selanjutnya ada kebutuhan. Yang pertama di sini ada kebutuhan antarmuka eksternal. Kebutuhan antarmuka eksternal perancangan sistem ini meliputi yaitu 1. Antarmuka pemakai. Interaksi antarmuka pemakai dalam subsistem ini menampilkan berupa teks, gambar, dan tabel. 2. Antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras dalam subsistem ini dapat menggunakan device smartphone ataupun desktop. 3. Antarmuka perangkat lunak. Antarmuka perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pembuatan subsistem ini antara lain ada browser, kode editor, MySQL, dan Figma. Yang keempat ada antarmuka komunikasi. Di sini sistem akan berkomunikasi dengan admin dan pengguna melalui server yang ada. Next. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Sistem yang kami rancang ini memiliki beberapa kebutuhan fungsionalitas yang menunjang agar sistem dapat bekerja dengan semestinya. Adapun kebutuhan tersebut yaitu 1. Ada kebutuhan fungsionalitas mahasiswa yang contohnya seperti sistem dapat menyediakan fungsi cetak KRS, sistem dapat mendata pelunasan atau penundaan SPP mahasiswa, sistem dapat menyediakan website pengisian KRS, sistem dapat menyediakan fitur lihat KRS. Kemudian ada kebutuhan fungsionalitas dosen dan contohnya seperti sistem dapat menampilkan status perwalian mahasiswa, sistem dapat menampilkan status pengajuan penundaan SPP, sistem dapat menampilkan pemberitahuan pelunasan SPP, sistem dapat menampilkan list mahasiswa yang meminta persetujuan validasi KRS. Selanjutnya DFD. Pertama itu diagram konteks. Yang kedua DFD level 1. Yang ketiga DFD level 2. Yang keempat proses specification. Yang kelima kamus data. Untuk diagram konteks sendiri
mahasiswa dan dosen itu sebagai user. Lalu user dapat melakukan permintaan validasi, transkrip nilai, dan penyusunan KRS. Lalu badan akademik sebagai administrator dapat melakukan penundaan pembayaran SPP. Lalu subsistem dapat melakukan pencetakan KRS dan pendaftaran ulang mahasiswa. Lalu status pembayaran SPP dan mencetak KRS akan diberikan pemberitahuan kepada user, dan validasi pembayaran SPP akan diberikan pemberitahuan kepada badan akademik. Selanjutnya DFD level 1 yaitu mahasiswa dan dosen melakukan validasi akun, lalu dapat melakukan pelunasan SPP, permintaan validasi dosen, dan penyusunan KRS. Lalu dapat melakukan pengajuan penundaan SPP. Badan akademik akan memvalidasi akun juga, lalu dapat memvalidasi pembayaran SPP, lalu pengajuan SPP dilakukan pembayaran SPP, lalu permintaan validasi dosen. Setelah divalidasi akan dicetak kartu KRS-nya. Selanjutnya DFD level 2. Yang pertama login user, yang kedua login admin. Selanjutnya 3 penyusunan KRS. Yang keempat ada pembayaran SPP. Selanjutnya ada proses specification. Yang pertama login user. Di login user akan menerima input data yang mana jika username sama dengan akun user dan password sama dengan akun user, maka hak akses akan diberikan kepada user. Jika username sama dengan akun admin dan password sama dengan akun admin, maka hak akses adalah hak admin. Selanjutnya pembeda hak akses. Selanjutnya pembayaran SPP, memberikan nomor virtual akun untuk melakukan pembayaran SPP. Yang keempat, validasi pembayaran SPP, melakukan pemeriksaan bahwa mahasiswa telah melakukan pembayaran SPP melalui nomor virtual akun. Selanjutnya, pengajuan penundaan SPP. Melakukan pemeriksaan formulir penundaan SPP. Jika penundaan SPP disetujui, maka akan menampilkan notifikasi penundaan pembayaran SPP telah disetujui. Selanjutnya pengisian KRS. Melakukan pemeriksaan formulir pengisian. Jika formulir pengisian sesuai, maka akan menampilkan notifikasi pengisian KRS berhasil. Kemudian hasil pengisian akan dimasukkan ke dalam data KRS. Namun jika formulir gagal, pengisian tidak sesuai, maka akan menampilkan notifikasi pengisian KRS gagal. Kemudian sistem akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya kamus data yang digunakan. Yang pertama inputan, deskripsinya, data akun user, data akun admin, data pembayaran SPP, data pengisian KRS, dan data penundaan SPP. Untuk outputnya, validasi akun user, validasi akun admin, validasi pembayaran SPP, validasi KRS, dan pencetakan KRS. Selanjutnya keterangan. Sebelum menjalankan sistem, diwajibkan mengisi beberapa inputan sebagai informasi akun yang akan digunakan. Selanjutnya akan divalidasi sistem. Setelah itu, user dapat melakukan pengisian data-data yang diperiksa oleh admin sebagai pengolah sistem yang akan memberikan validasi pada data-data tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Muktabar. Kepada saudara Muktabar dipersilakan. Baik, yang
Yang pertama ada diagram use case. Pada diagram use case terdiri dari 3 pengguna sistem, yaitu admin, mahasiswa, dan juga dosen. Di sini terdiri dari beberapa fitur. Yang pertama yaitu manajemen email, pembayaran SPP, penundaan pembayaran SPP, login, status pembayaran SPP, penyusunan KRS, durasi penyusunan, status, verifikasi, dan juga penolakan verifikasi. Next. Pada diagram use case terdapat 2 definisi. Yang pertama yaitu definisi aktor. Dalam penggunaan sistem ini melibatkan 3 orang pelaku yang melakukan pengoperasian sistem, yaitu bagian akademik, dosen, dan mahasiswa, yang dimana dosen dan mahasiswa sebagai pengguna yang memiliki hak akses yang sama, namun konsep yang berbeda. Dosen dapat melihat semua data mahasiswa yang tersimpan, sementara mahasiswa dapat memilih mata kuliah, melihat nilai, dan melakukan validasi. Untuk bagian akademik, sebagai pengelola sistem dan penyedia fitur-fitur pada sistem. Yang kedua, definisi use case. Dalam implementasi dan penggunaan dari platform ini, pengguna yaitu mahasiswa dan dosen terlebih dahulu harus login ke dalam aplikasi dengan menggunakan akun atau email perguruan tinggi yang telah diberikan oleh pihak badan akademik. Kemudian pengguna dapat mengakses ke menu utama sistem yang terdapat beberapa pilihan menu. Dalam hal ini, dosen dapat melihat data mahasiswa dan memberikan validasi terhadap mahasiswa. Untuk badan akademik atau administrator berperan menyusun sistematika menu yang disediakan, lalu menyimpan setiap aktivitas perubahan data yang dilakukan oleh pengakses sistem tersebut, serta administrator pula mengeluarkan informasi jadwal perkuliahan, waktu perkuliahan, dan melakukan proses rekapitulasi nilai hasil studi seluruh mahasiswa. Yang kedua, di sini ada diagram activity. Diagram activity adalah suatu diagram yang menggambarkan proses atau alur suatu sistem yang melibatkan aktivitas atau pekerjaan dengan runtutan proses sistem digambarkan secara vertikal. Diagram activity tidak menjelaskan kelakuan aktor, hanya menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Dalam program ini, konteks diagram activity berfokus pada mengaitkan antara sistem dari user, dosen, dan badan akademik. Pada mahasiswa di sini terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama login, kemudian terdapat 3 pilihan. Yang pilihan yaitu melihat informasi pembayaran SPP, melakukan pembayaran SPP, dan menyusun KRS. Kemudian ada pilihan lain seperti mengajukan penundaan SPP, pengajuan validasi KRS, validasi penundaan SPP. Untuk dosen sendiri terdapat pilihan login, kemudian melihat data mahasiswa, kemudian melihat pengajuan validasi KRS, melihat KRS yang diisikan mahasiswa, kemudian memvalidasi KRS dan keluar. Pada badan akademik terdapat pilihan login, melihat status mahasiswa, melihat status pembayaran SPP, melihat validasi pengajuan penundaan SPP, memvalidasi penundaan pembayaran SPP, dan keluar. Next. Selanjutnya, diagram sequen. Diagram sequen digunakan untuk menjelaskan deskripsi use case yang telah dibuat untuk menjelaskan perilaku dalam suatu skenario dan menggambarkan interaksi antar aktor dan sistem. Diagram ini memperlihatkan bagaimana suatu skenario menyebabkan suatu transisi antar objek dan menampilkan skenario eksekusi dalam suatu sistem. Seluruh kegiatan yang dilakukan pada platform ini akan diawasi dan dikaji oleh badan akademik, yang dimana badan akademik berperan sebagai administrator yang mengurus sistem kerja platform. Selain itu, seluruh interaksi yang terjadi di dalam diagram sequen akan bekerja setelah persetujuan badan akademik, yang kemudian badan akademik akan memberikan balasan kepada pengguna, seperti status pembayaran SPP dan validasi pembayaran SPP. Next.
Yang terakhir diagram kelas. Next. Pada diagram kelas ini terdiri dari 5 kelas. Yang pertama kelas akun. Kelas ini terdiri dari beberapa atribut dan metode. Atribut terdiri dari email dan password, metode login dan logout. Untuk kelas kedua yaitu kelas admin, kelas ini terdiri dari beberapa atribut dan juga metode. Untuk atribut terdiri dari data diri, metode, validasi akun, validasi pembayaran SPP, dan manajemen email. Yang ketiga kelas dosen, kelas ini terdiri dari beberapa atribut dan juga metode. Atribut pada kelas dosen ini berupa NIM, nama, dan program studi. Untuk metode verifikasi, penolakan verifikasi. Yang keempat kelas mahasiswa, kelas ini terdiri dari beberapa atribut NIM, nama, dan juga program studi. Yang kelima kelas status, kelas ini hanya terdiri dari metode, yaitu menampilkan status dosen, menampilkan status mahasiswa, menampilkan status SPP, dan menampilkan status KRS. Next. Testing. Pengujian perangkat lunak testing memiliki tujuan sebagai berikut: menemukan anomali yang terjadi saat proses pengembangan, mendapatkan hasil kepercayaan, dan memberikan informasi tentang kualitas perangkat lunak, mencegah terjadinya kerusakan pada perangkat lunak, dan memastikan terpenuhinya BRS (Business Requirement Specification) dan SRS (System Requirement Specifications). Lanjut. Test case fungsional. Login. Login sukses, dinyatakan valid. Login tidak berhasil, dinyatakan invalid. Data tidak diinput, dinyatakan invalid. Menu utama. Menampilkan menu profil, dinyatakan valid. Menampilkan menu akademik, dinyatakan valid. Edit profil. Berhasil input data dan akun, dinyatakan valid. Berhasil ubah foto profil, dinyatakan valid. Dan berhasil menyimpan perubahan data, dinyatakan valid. Kemudian untuk test case akademik, menampilkan menu utama, dinyatakan valid. Menampilkan pengisian KRS, dinyatakan valid. Dan menampilkan pembayaran SPP, dinyatakan valid. Test case non-functional. Untuk availability, penggunaan subsistem pada sistem operasi Linux, Windows, dan Mac dinyatakan valid. Performance, akses record data dalam database kurang dari 3 detik dinyatakan valid. Reliability, fungsi utama subsistem dinyatakan valid. Untuk storage, database menyimpan data dengan akurat dinyatakan valid. Test case real-time update, real-time update ketika terjadi perubahan data dinyatakan valid. Safety, membackup data dari subsistem dinyatakan valid. Dan security, menggunakan autentikasi login yang tidak sesuai dinyatakan valid. Sekian penjelasan mengenai rancangan software yang kami buat. Jika ada penjelasan atau perkataan yang kurang tepat, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.